Bang Tony dan untuk hari ini selain support, Anda sendiri melihatnya ini kan agendanya kontra memori PK, tanggapan terhadap memori PK. Mungkin Anda yang sidang saat Rabu kemarin juga pastinya juga mengikuti optimisme apa yang bisa didapatkan atau juga saling mendukung sesama tim kuasa hukum juga begitu. Karena kalau di kasus Saka Tatal yang juga kita masih menantikan keputusan MA begitu dari PK begitu ya. Ini kan Anda akrab dengan Ibu Titin, ya seperti apa mungkin support dan optimisme yang ingin Anda sampaikan? Iya, jadi pertama kami semua ya baik dari tim penasihat hukum Begi Setiawan yang mensupport maupun dari penasihat hukumnya dalam hal ini 6 terpidana ya yang sekarang semuanya memang sudah bisa menyimpulkan. Artinya pertama yang disidangkan ini adalah skenario ya alat buktinya tidak ada ya. Kemudian muncullah saksi-saksi banyak yang mengarah ke kecelakaan sehingga kami semua sudah mempunyai keyakinan. Namun dalam PK ini memang ada aturan ya. Ada aturan karena dalam pasal 263 KUHP yang menjadi alasan PK itu kan ada 3 hal ya. Pertama adanya novum. Ya, novum itu berarti bukti baru. Ya. Kemudian yang kedua adanya saling pertentangan antara satu dengan lainnya. Yang ketiga ya, alasan PK juga bisa karena adanya kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, kembali kepada memori PK yang kami dengar saat dibacakan kemarin, ya, memang itu ada tiga-tiganya, bahkan termasuk ada kebohongan. Jadi ada kebohongan. Jadi dulu itu ada saksinya sama, tapi dulu bohong. Itu yang disampaikan Pak Oto kan dalam memori PK-nya. Dan sekarang benar kan akan menyampaikan kebenaran. Jadi kebohongan diketahui, padahal saksi itu dari dulu ada kan, tetapi kebohongannya baru diketahui sekarang. Nah, ada 4 berarti kan, ada kebohongan, kemudian ada novum, ada saling pertentangan, dan ada kekeliruan hakim. Nah, kemudian diatur juga di pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Jadi kebohongan dan novum itu bisa diajukan paling lama 180 hari sejak ditemukan kebohongan atau novum itu. Nah, lalu novum apa dan kebohongan apa ya yang disampaikan dalam memori PK? Ya, tentu ada saksi-saksi seperti Liga Akbar, Dede, itu kan kebohongan ya, menerangkan bohong dulu kan. Nah, kemudian novumnya tentu novum yang kecelakaan lalu lintas. Jadi diberikan keterangan bahwa kecelakaan lalu lintas. Nah, namun belajar dari pengalaman Saka Tatal sidang PK kemarin, jawaban jaksa itu kan membantah bahwa novum-novum yang dihadirkan seperti foto yang ada daging ada baut yang PJU dianggap oleh jaksa bahwa itu bukan novum karena pernah dimasukkan dalam berita acara tahun 2016 itu. Ini juga sepertinya jaksa akan menjawab yang sama nih, jaksa ini. Dan termasuk saksi-saksi yang dianggap yang bohong dulu juga ini dianggap oleh jaksa ini adalah alat bukti bukan satu novum, alat bukti yang pernah dihadirkan di persidangan Liga Akbar ya dan Dede itu. Dan jaksa pasti, prediksi saya jaksa pasti menjawab itu. Nah, kemudian saling pertentangan dan kehilapan hakim. Saling pertentangan itu ada, seperti saya jelaskan tadi, dalam putusan Saka Tatal, ya, Peggy alias Peron itu tidak ikut menyetubuhi. Tetapi dalam putusan 7 terpidana lainnya, ya, Peggy alias Peron itu, dalam putusan Saka Tatal, Peggy alias Peron itu menyetubuhi, kebalik ya. Nah, tetapi dalam putusan 7 terpidana lainnya, Peggy alias Peron itu hanya meraba-raba, menciumi payudara, tidak menyetubuhi. Ini ada saling pertentangan. Ada dalam putusan 8 terpidana itu. Nah, kemudian kehilapan hakim. Jelas ada, saya ambil contoh. Ketika ada Sadikun, ini pakai Saka Tatal dulu ya. Ketika ada saksi Sadikun dan Muhammad Irfan yang menerangkan bahwa Saka Tatal sampai pagi itu sedang bersama mereka di rumah neneknya. Tetapi hal itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Ya, padahal itu meringankan. Kan? Nah, ini juga termasuk kehilapan. Jadi ada semua. Hanya saja dalam pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, kalau novum dan kebohongan itu 180 hari diajukan setelah ditemukan
nokum atau diketahui ada kebohongan, kemudian kalau saling bertentangan dan kehilapan hakim itu bisa diajukan 180 hari atau 6 bulan sejak diterimanya salinan putusan yang inkrah. Nah, kapan salinan putusan diterima? Salinan putusan itu diterima tentu 2017 ya, 2017. Paling lama-lamanya 2018 kalau sampai kasasi ya waktu itu. Nah, lalu bagaimana kalau diajukan di 2024? Tentu kalau mengikuti aturan pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung ya, tentu sudah lewat waktu ya, sudah melewati tenggang waktu. Namun ya, kalau pertanyaannya seoptimis apa? Ya. Begini, sudah gamblang bahwa dari alat bukti itu memang tidak ada yang mengarah ke delapan terpidana melakukan tindak pidana. Nah, tetapi secara formal memang diatur PK-nya. Ini berarti diperlukan keberanian hakim untuk memutus. Baik, baik. Kenapa saya katakan harus diberikan keberanian hakim? Ya, hakim harus berani karena melihat fakta-fakta di persidangan 2016 itu tidak ada alat bukti yang kuat. Masa mau dipertahankan? Meskipun ada norma-norma masuknya PK itu diatur tadi dalam pasal 263 KUHP dan pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kenapa harus berani? Hakim harus berani menemukan hukum, harus berani menciptakan terobosan, harus progresif. Ini pernah terjadi pada Hakim Sarpin. Dulu Hakim Sarpin memutus pra-peradilan Budi Gunawan mengabulkan penetapan tersangka dulu itu bukan menjadi objek pra-peradilan dalam pasal 77 KUHP. Tapi kenapa kemudian dikabulkan? Penetapan tersangka itu dikabulkan dalam pra-peradilannya Budi Gunawan. Padahal penetapan tersangka saat itu tidak masuk dalam objek pra-peradilan. Ya. Karena Hakim Sarpin berani waktu itu memutus meskipun ya di luar KUHP dia putus kemudian dikabulkan. Itu. Baik, intinya ini masih tetap yakin dan bahkan kuasa hukum ini juga bisa menyimpulkan bahwa vonis yang telah dijatuhkan kepada 8 terpidana ini salah satunya juga Saka Tatal sudah statusnya memang sudah bebas murni tapi kembali mengajukan PK ini salah vonis. Singkatnya begitu ya untuk mudah dipahaminya begitu ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Iya, artinya 6 terpidana juga ini apalagi masih di penjara ya, harus digabulkan itu. Harus berani hakimnya.